Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan membaca Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang berisi motivasi untuk membaca Al-Quran, merenungi makna dan mengamalkannya. Allah SWT berfirman yang artinya, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Quran Surat Sa'ad ayat 29, Surat 38. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, bukanlah tujuan membaca Al-Quran hanya sekedar membaca dan melewati ayat-ayatnya saja, serta mengkhatamkan bacaannya sebanyak 10 atau 20 kali. Bukan ini maksudnya. Maksud dan tujuan utama adalah mengambil manfaat dari Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran merupakan sarana dan jalan untuk mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri adalah sebuah amal soleh, namun kita tidak mengkhususkan hanya membaca Al-Quran dan berhenti di sana. Lebih dari itu, kita harus merenungi makna dan mengamalkannya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mengambil manfaat dari ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Adapun orang-orang yang hanya membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menuntutnya pada hari kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membelamu atau yang akan menuntutmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT dan pemirsa dimanapun berada, Al-Quran menjadi hujah yang membela kita jika kita mengamalkan kandungannya. Al-Quran akan menuntut kita jika kita tidak mengamalkannya. Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi musuh pada hari kiamat bagi orang-orang yang membaca dan menghafalnya saja, namun milisi dan tidak mengamalkannya. Al-Quran bisa jadi berada di depan kita, menunjukkan kita kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus, dan menuntut kita menuju surga. Al-Quran juga bisa jadi berada di belakang kita, yang akan menarik kita ke dalam neraka. Allah SWT berfirman, "Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya." Quran Surat Al-An'am Surat 6 ayat 19. Al-Quran adalah hujah dan peringatan. Tidak ada alasan bagi seorang pun setelah Al-Quran diturunkan, karena di dalamnya Allah Ta'ala telah menjelaskan manakah yang benar, yang hak, dan manakah yang salah, yang batil. Allah SWT telah menjelaskan manakah yang merupakan petunjuk atau hidayah, dan manakah yang merupakan kesesatan. Barang siapa yang mengamalkannya, merekalah orang-orang yang berbahagia. Namun barang siapa yang menyelisihinya, merekalah orang-orang yang celaka. Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat
dalam keadaan buta. Quran surat Taha surat 20 ayat 124. Demikianlah para pemirsa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.